Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hafiz Wil Karim. Kali ini ada kerabat kerja saya. Kebetulan beliau orang Timor Leste yang menetap di WNI. Kita akan tanya sedikit-sedikit bagaimana sih sejarahnya beliau bisa menetap di jadi warga negara Indonesia ini. Perkenalkan sebelumnya nama beliau Octavianus Suarez. Suarez ini farm kalau di Indonesia marga, ya betul. Betul, itu marga. Suarez ini jadi marga ya. Marga. Oh, jadi untuk di NTT sini teman-teman, jadi eh, kebanyakan orang ini pakai marga sama kayak di Batak, sama kayak di Manado. Nah, sama halnya dengan di NTT sini, semua nama-nama orang itu belakangnya pasti mempunyai marga. Dan untuk saudara saya ini kebetulan marganya Suarez dari Timor Leste. Minta tolong dong ceritakan sedikit, saudara bisa menetap di warga negara Indonesia ini, itu sejarahnya awal mulanya seperti apa ya kan. Memang kan pada saat itu apa, ada kerusuhan ya kan. Nah, coba minta tolong ceritakan sedikit biar teman-teman saya tahu. Ceritanya dari kita menetap di WNI ini dari sejak tahun 2009. Apa 2000 apa tahun 99. Hmm. Itu pada saat itu, saudara pada umur berapa tuh, masih umur berapa tuh? Saya pada saat itu umur 16 tahun Umur 16 tahun. Umur 16 tahun itu pindah ke di Indonesia. Indonesia. Oh, berarti masih sekolah dong. Masih sekolah. Masih sekolah itu sejak itu saya baru SMP kelas 3. SMP kelas 3 tapi udah. Baru baru mau masuk ujian yang kedua begitu. Tapi terlaksanakan ujiannya. Terlaksanakan ujiannya terlaksanakan, cuma pada saat kita mau kenaikan untuk kelulusannya tidak sempat. Oh, jadi ujian terlaksanakan cuman kelulusan tidak terlaksanakan Tidak terlaksana. dikarenakan konflik itu. Ya betul. Karena dikarenakan konflik itu jadi kelulusan tidak didapatkan. Ya. Nah, terus setelah apa? Setelah, kan harusnya tamat SMP nih, berarti nggak tamat dong SMP. Betul, tidak tamat. Nah, terus pindah nih kan ke Indonesia, apa nggak dilanjut di Indonesia sekolah atau bagaimana? Kan sebetulnya sayang juga kan, udah mau udah ujian malah ya kan, udah ujian kelulusan tapi di saat pada kelulusan terhalang ya kan. Ya, betul. Tapi sejak itu mungkin tidak ada lanjutannya untuk mau lanjut ke sekolah, cuma mungkin faktor ekonomi, Mm-mm. karena kita apalagi kayak kita yang masih seumuran ya, baru umur 16 tahun, kita kalau mau lanjut sekolah, kalau kita berpisah dengan orang tua, kita rasa diri kita masih terlalu kecil lah. Mm-mm. Karena kita mungkin kita masih tidak bisa jauh dari orang tua. Mm. Makanya sejak itu mungkin saya mungkin berpikir ya biar sudah Oh. saudara-saudara saya yang lain biar sudah mereka yang sekolah begitu. Mm. Tapi kan pada saat itu waktu pindah ke Indonesia kan orang tua ikut juga. Oh, saudara kan mungkin ikut sama orang tua Iya juga. ikut juga. Cuma pada saat mau minta pendaftaran, orang tua saya mau titip ke saya ke orang lain begitu. Oh, Nah, iya, makanya saya tidak mau. iya, iya. Tapi di sini tetap menerima pendaftaran kan, maksudnya bagi orang-orang yang kan di sana kan apa, banyak orang yang udah ujian kan, sementara eh, terhambat karena konflik tersebut kan. Ya, Jadi sekolahnya terhambat untuk, jadi sekolahnya terhambat sehingga nggak lulus lah padahal udah ujian. Tapi bagi orang-orang yang mau melanjutkan bisa juga. bisa. Oh. Kalau mereka kan kita kan di sini tergantung pendaftarannya kayak sama ya modelnya sama kayak waktu kita sekolah di zaman Indonesia memang begitu juga. Nah, Karena ada yang di negeri, ada yang di swasta, apa swasta. ah, Jadi kadang kita mau daftar di sini juga ribet karena kita baru datang tuh, baru ah, menyesuaikan diri dengan orang sini jadi ah. Oh, jadi agak repot sedikit. paham paham. Jadi keluhannya yang pertama dari ekonomi, terus yang kedua
apa mungkin saudara tidak ada pemikiran untuk ke sekolah, saudara mungkin dengan keluarga hanya berpikir untuk menyesuaikan dengan Ya penyesuaian orang-orang di orang-orang sekitar kita sih. sekitar sini ya. Ya, Oh iya kan. Berarti jadinya hanya sampai SD saja. hanya sampai SD sih. SD pun itu di Timor Leste. SD-nya juga di Timor Leste. Itu gimana sih ceritanya? Maksudnya bisa masuk ke Indonesia? Kita masuk ke Indonesia itu mengikuti saja yang apa pada saat kita konflik tuh, jadi kita kesini juga harus mengikuti orang tua. Jadi kata orang tua Nah, kata orang tua bilang kita ke sana dulu. kita kesana dulu. Ya, Jadi- mungkin yang besar mungkin 1-2 bulan kan kita akan kembali ke Oh Timor jadi Leste. saudara ini hanya ikut apa kata orang tua Ya, saja. ini kata orang tua saja. Tapi kan pada saat itu kan saudara sudah punya pemikiran pasti, wah kenapa ya kan. Ya, Itu waktu pertama kali terima kabar bahwa kita harus ke Indonesia dulu, itu dapat kabarnya dari mana? Dari orang tua kah, dari televisi kah? kita dapat kabarnya itu dari televisi, ya itu di televisi RCTI. TVRI, RCTI RWRCTI. Ya, Oh di situ diumumkan. diumumkan gitu. Oh, setelah mendengar kabar mungkin baru orang tua suruh Iya, kita menetap dulu di sana sementara. iya. Tapi sampai sekarang malah di sini Malahan terus. kita di sini terus ya, betul. Tapi nggak ada pemikiran untuk sampai ke sana ya. Pada saat itu mungkin pemikirannya saudara, sementara mungkin ya tidak lama, mungkin hanya beberapa saat atau 1 Ya, minggu 2 betul. minggu mungkin. Kita begitu. Tapi sampai sekarang kok masih di sini. Iya. Tapi tidak pernah bertanya pada saat itu ke orang tua apa kita kembali lagi ke Timor Leste apa. Sempat kita bertanya, cuma orang tua juga omongnya sama kayak kita berdoa omong. Oh, Ada bagaimana lagi? tapi ada keluarga yang tinggal di sana. Banyak mungkin kita yang datang itu mungkin yang sebagian di Timor Leste, sebagian di sini. Kita dibagi 2 lah. Emang berapa saudara bapak Kita ada 5 saudara. yang menetap di Timor Leste? Berapa orang? Kalau kita lengkap di sini. Kalau untuk Semua 5 orang kalau ini? saudara saya 5 orang semuanya lengkap di sini. Oh, maksudnya adik sama kakaknya Iya, saudara. sama kakak di sini semua. Kalau misalkan untuk apa? Kalau bahasa Indonesianya ini, kalau di bahasa Sunda ini Uwa, ya kan? Kalau di bahasa Timor sini bapak besar. Nah, bapak besar ada juga yang di sana. Bapak besar, ada bapak kecil juga di sana. Bapak besar itu bapaknya saudara mempunyai berapa saudara? Bapaknya saudara ini dari bapak saya ada 5. Kelima saudara itu yang menetap di sana berapa orang? Yang menetap di sana ada 2 orang. Oh, 2 orang di sana, 3 orang yang lagi di ikut sini. Indonesia. Ya, Pasti menjadi momen sedih lah ketika terima kabar kalau misalkan Timor Leste nih berdiri sendiri. Otomatis kan apa, momen sedih itu ada Iya, 2 pilihan ada kita 2 ya kan, pilihan, kita sebagai manusia kan ada 2 pilihan, kita ikut ke Timor Leste kah atau kita ikut ke Indonesia kan. Pasti itu pada saat menerima kabarnya itu pasti momen sedih lah. Pasti saudara-saudara kita juga mungkin ya berbeda pikiran ya, berbeda pandangan, ada yang menetap Timor Leste, ada yang menetap Indonesia. ya. Yang sedihnya itu kayak tadi Om Hafi Yusril omong itu betul, karena kita pada saat itu berpisahnya ada saudara yang mungkin mereka sambil melihat kita, bahwa kita ada yang mau ke Indonesia, ada yang mau menetap. Jadi perpisahan dengan saudara-saudara kandung kita itu memang sangat sedih sekali. Sudah pasti ya. Habis kita tinggalin kita kampungnya kita lagi. Tapi sampai sekarang masih suka berkomunikasi sama saudara-saudara yang di sana. Kalau untuk sementara ya Nah, kita setelah masih lancar lah komunikasinya. setelah lama di sini apa pernah kembali lagi ke sana? Belum Kalau saya mungkin belum pernah sampai Belum sekarang. sampai Berapa tahun sih sekarang di Indonesia? dari 99.
2020 kurang 99 berarti sekitar 21 tahun ya. Iya, Iya 21 betul tahun betul. berarti selama 21 tahun belum pernah Belum menginjak lagi pernah tanah kena timur kelahiran. Leste. Iya betul. Betul, betul. Berarti berkomunikasi sama keluarga hanya via media Ya, sosial di sih. media sosial. Berat ya. Tapi dari keluarga yang di sana apa pernah berkunjung juga ke sini? Kalau sejak itu sih mungkin dari Timor Leste yang selalu ke sini terus. Oh sering ke sini Nah, mereka main-main yang gitu. selalu kunjungi ke sini terus. Oh. Terus apa namanya? Eh apa tadi sih yang saya mau tanyakan ini sampai lupa lagi nih. Eh untuk Om Anus kan pada saat itu umur 15 tahun 16, berapa tahun? 16. 16 tahun. Nah, kenapa apa orang tua kok menyuruh untuk kita menetap dulu di Indonesia? Kenapa nggak di Timor Leste? Kalau orang tua kita kan mereka berpikir kan untuk keamanan kita, anak-anaknya ke depan pasti itu paling penting mungkin. Karena mereka berpikir bahwa di sana itu masih ada konflik-konflik begini, begini, begini. Jadi mereka mempertahankan itu saja. Bapaknya Om Anus apa masyarakat sipil atau? TNI. Oh TNI. Oh jadi bapaknya Om Anus ini TNI. Ya, Setelah kesini setelah menetap di Indonesia masih jadi TNI juga. masih masih aktif. Nah itu kalau pada saat itu nih, nah dari Timor Leste nih kan ya, kita datang ke Indonesia. Ya, Nah, kita nggak tahu kan tujuan kita kemana. Yang penting tujuan kita nih di Indonesia dulu, iya betul. di NTT. Nah, pasti kan dikumpulkan di satu tempat, ya kan, Betul. diungsikan di satu tempat. Di satu tempat betul. Nah, itu tujuan kita kan kita nggak tahu kita mau tinggal di mana, kita mau kerja di mana, kita mau menetap di mana kan kita nggak tahu. Ya, kita Nah tidak itu tahu. gimana Om Anus bisa pada saat itu bisa apa tinggal di sini? Maksudnya yang Om Anus tinggali sampai sekarang dari tahun 99 sampai 2020 ini. Maksudnya itu kan apa udah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Oh, ini apa 10 keluarga misalkan di kecamatan sini, 10 keluarga misalkan di kecamatan sini. Apakah sudah dibagi-bagi sama pemerintah atau kita yang mengajukan, oh saya ingin tinggal di sini, saya ingin di kabupaten ini. Nah, itu Kalau bagaimana? itu sih mungkin sama sih kayak ini, kayak Om Hafi Yusri lo omong ini, karena kita itu dipilih begitu, pokoknya ada yang tinggal di tempat-tempat pengungsian, ada yang tinggal di tempat-tempat, pokoknya tempat base camp pokoknya di mana yang ada tempat-tempat untuk keamanannya bagus ya kita di situ mungkin. Habis itu kenapa kita dipindah-pindah, karena itu mungkin karena sesuai dengan orang tua, jadi orang tua kerjanya sebagai tani, jadi kita dipindah-pindahkan begitu. Nah, sudah jelas kan pasti banyak kan ribuan orang ya kan. Maksudnya yang mengungsi. Nah, yang dari ribuan orang ini mungkin salah termasuk saudara Anus ya kan. Nah, Om Anus bisa tinggal di Kecamatan Polensi ini atas permintaan dari keluarga Om Anus atau dari pemerintah yang sudah kamu tinggal di kecamatan ini. Kalau kita dari pemerintah ya, Oh kita jadi tinggal di situ. pemerintah sudah bagi Ya, memang betul, sudah bagi memang kita harus tinggal di wilayah boleh, untuk ya. wilayahnya ya. Nah pada saat pertama kali di sini itu kan kita juga disuruh ke sini, kita belum punya tanah juga, mungkin tanah orang, Betul. rumah juga belum punya. Itu Ya, orang apa dikasih juga sama pemerintah apa sarana fasilitasnya untuk tempat tinggal. kalau bagi saya sih, saya merasa sudah apa, sejak mulai pindah ke sini saya rasa, bagi saya mungkin, saya rasa untuk sementara mungkin aman-aman saja. Cuma kita mungkin di sini
karena apa diperhatikan sama sekali, karena saya juga minta terima kasih kalau bahwa orang-orang sini juga masih ada baik hatinya, masih bisa welcome lah menerima ya. kita. Jadi kita berasa diri bahwa oh biar sudah kita menyatu saja dengan orang sini, tidak apa-apa. Tapi sudah waktu pertama datang ke sini udah tempat tinggal udah ada, maksudnya udah disediakan. Kita kesini belum. Nah, terus untuk tempat tinggal di Tempat tinggal baru-baru kita ditampung di satu tempat, yaitu di oh sebelah. di kayak pengungsian Nah, gitu di ya. tempat pengungsian gitu. Mungkin dari situ apa untuk sementara saja ya kan, Untuk sementara saja. baru nanti Nanti baru kita disediakan cari lagi. ya disediakan lagi gitu. Terus nggak dilanjutkan sekolah Tidak, waktu tidak, pertama udah di Indonesia, nggak sekolah nggak dilanjut. tidak lanjut lagi. Berarti mata pencaharian di sini Sebagai buruh. ikut-ikut apa bertani Ya. atau Ikut-ikut, kadang bertani, kadang ikut-ikut orang-orang keluar proyek begitu. kalau untuk di sana apa mata pencahariannya kalau pada saat di Timor Leste? Kalau untuk di sana kita Mata Mata- pencaharian untuk orang-orang lokal orang-orang lokal ya persawahan lah. bertani ya, tetap Bertani. bertani sama kayak di sini saya. Ya. Di sini juga kan rata-rata Ya. bertani, berkebun. Bertani, ya, berkebun. Oke. Tapi gimana? Udah nyaman di sini? Udah nyaman. Tapi tetap kalau rasa ingin berkunjung ke Timor Leste, Kalau rasa untuk mengunjung ke Timor Leste itu pasti. Itu tentulah ya. ya, itu tidak Soalnya pasti kita keluarga tidak di bisa sana juga banyak ya kan. kita pasti tidak akan melupakan itu. Iya, soalnya tanah kelahiran ya kan. Ya, betul. Nah, kenapa nggak main-main ke sana? Kan sekarang kan udah bisa kan, hanya kita bikin paspor saja, kita udah bisa ke sana kan, baru kita juga bisa balik lagi ke sini ya kan. Kalau untuk sementara ya mungkin karena kita hambatannya jadi mungkin dari pekerjaan. Kita juga kerja juga harus bertanggung jawab dengan perusahaan ini, jadi kita mungkin ada penghalangnya di situ mungkin. Karena Belum ada waktu lah. belum ada waktu ya, Ya, karena belum sibuk dengan kerjaan. Ya, belum ada waktu. Om Manus ini Timor Leste-nya di mana? Saya di Kabupaten Aileu. Lahir di kabupaten? Lahir di Kota Dili. Oh, lahir di kota Dili. Ya. Besarnya di Aileu. Ailio ini kalau dari sini lewat dari Dili. Ya, dari Dili baru ke Aileu. Oh, Dili dulu baru Ailio. Menempuhnya itu 45 kilo. Dari mana? Dari Dili ke kabupatennya Aileu itu 45 kilo. 45 kilo. Jauh juga ya. Kira-kira berapa jam? 2 jam ya? 2 jam. Berarti nanti kalau misalkan saudara sudah mempunyai waktu, pasti akan main lah ya ke sana ya. Akan main, akan Iya. berkunjung ke keluarga yang di sana. Berkunjung sama keluarga yang di sana. Itu betul. Berarti selama 21 tahun belum pernah ketemu keluarga. Selama 21 tahun belum pernah ketemu keluarga. Hanya sebagian yang keluarga yang main ke sini ya kan. Iya, betul. Ketemu, tapi tidak semua keluarga saudara ditemuin kan. Iya. Ya, saya doakanlah mudah-mudahan nanti apa Om Manus ada waktu ya, ada rezeki ya, bisa berkunjung ke keluarga, karena saya rasa silaturahmi ini ya memang Sangat penting sekali. berharga Iya. sangat sekali. Ya, mungkin itu saja untuk pembicaraan kita kali ini, saudara Octavianus Suarez. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih juga. Ya, jadi teman-teman apa cukup sampai di sini pembicaraan saya dan obrolan terdekat dari saya. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Jujur ini video pertama kali saya, jadi muka saya ini sama narasumber saya ini agak tegang-tegang gitu, soalnya ini baru video pertama kali yang saya buat, dan mungkin ya akan saya upload di YouTube, di channel YouTube saya. Jadi mohon maaf lah bila ada muka saya dan muka narasumber saya yang saya nggak tahu, karena kita belum terbiasa dengan hal ini. Di sini saya hanya memanfaatkan waktu luang saya saja yang kosong untuk berkarya.
Jadi mohon dukungannya teman-teman, tetap support saya terus dengan cara like, comment, and subscribe. Bila ada teman-teman mempunyai masukan, silahkan komen saja di bawah. Saya sangat membutuhkan sekali masukan-masukan itu, dan saya tunggu. Oke, terima kasih. Selalu semangat dan sinergi. Oke. Sudah.